Untuk tahun ini kami mencoba, kemarin sudah menyampaikan surat kepada Bapak Kepala Dinas bahwasanya kami bisa menambahkan zonasi, sehingga paling tidak ada 5 zonasi, ada yang wilayah Kabupaten Klaten yang bisa masuk ke zonasi kita. Mudah-mudahan nanti kaitan dengan pemenuhan ke kuota yang ada di SMK 2 Gedang Sari ini bisa terpenuhi. Ini hasil kain batik anak-anak dengan menggunakan pewarna alam, yaitu warna tanah. Nah, warna tanah sendiri ini mudah sekali didapatkan di daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tristan di seluruh Indonesia, jumpa lagi kita di channel Balai Tristan, salah satu channel yang selalu memberikan informasi terkini tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan ke daerah perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, tepatnya di Gedang Sari. Dari Klaten naik ke atas sebelum tanjakan ada SMK yang berkembang cukup bagus. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di SMK Negeri 2 Gedang Sari mengembangkan kompetensi unggul di sini. Mari kawan-kawan, kita akan lihat bagaimana SMK ini berkembang lebih jauh. Sampai ketemu di Gedang Sari. Sahabat Tristan di seluruh Indonesia, kita sudah berada di SMK Negeri 2 Gedang Sari, salah satu SMK yang berada di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini berada paling ujung. Kebetulan kita juga ditemani oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Sabto. Ya, Pak Sabto, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Sabto, ini kan ada 2 unit ya sekolahnya, unit 1 di sini dan ada 2. Nah, bagaimana memanfaatkan 2 unit ini dalam proses pembelajaran? Ya, dalam pembelajaran kita di unit 1 ini kita konsentrasi untuk jurusan TKR dan juga akuntansi. Sementara yang di unit 2 nanti kita gunakan untuk yang tata busana, sehingga kaitannya dengan pembelajaran memang kita sudah di 2 unit kita maksimalkan semaksimal mungkin. Jadi nanti baik pembelajaran praktek ataupun teori, yang tata busana ada di unit 2, yang untuk pembelajaran praktek dan teori untuk yang TKR itu ada di unit 1, termasuk yang akuntansi. Sehingga harapannya dengan ada 2 unit ini pun kita tidak akan terkendala kaitan dengan lokasi ataupun letak geografis tempat kita kaitan pembelajaran. Insya Allah tetap bisa berjalan dengan maksimal, insya Allah. Ya, ini kan kalau kita lihat dari asal dari siswa ini kan 50-50 ya, 50% Jawa ya. Itu menjembatani 2 kepentingannya ini bagaimana? Ini kan harus ada izin untuk ke provinsi dan sebagainya, ini seperti apa? Ya, kaitan dengan sistem PPDB, Bapak betul betul akan sampaikan bahwasanya kita ada
kaitan dengan peraturan Pergub DIY kaitan dengan sistem PPDB khusus untuk daerah perbatasan. Ya, untuk saat ini untuk PPDB tahun yang lalu kami dari perbatasan gitu untuk zonasi hanya baru 2 kelurahan yang bisa masuk untuk zonasi 1 di SMK 2 Gedangsari. Nah, untuk tahun ini kami mencoba, kemarin sudah menyampaikan surat kepada Bapak Kepala Dinas bahwasanya kami bisa menambahkan zonasi sehingga paling tidak ada 5 zonasi, ada yang wilayah Kabupaten Klaten yang bisa masuk ke zonasi kita. Mudah-mudahan nanti kaitan dengan pemenuhan ke kuota yang ada di SMK 2 Gedangsari ini bisa terpenuhi. Karena apa? Pengalaman yang sudah itu Bapak, ini kaitannya dengan peserta didik yang animo masyarakatnya untuk masuk ke SMK 2 Gedangsari cukup tinggi. Terbukti ketika kemarin yang tahun lalu ini dari beberapa kelurahan yang ada di Jawa Tengah ini masih banyak yang kesini, yang bisa kita terima di sini. Artinya ini harapan kami untuk PPDB tahun ini nanti ketika zonasinya kita bertambah dan juga kita SMK 2 Gedangsari bisa dijadikan tempat untuk ASPD adalah Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah, itu bisa dilaksanakan di SMK 2 Gedangsari. Insya Allah nanti animo masyarakat juga akan bisa bertambah, karena yang kemarin untuk pelaksanaan ASPD ini tidak dilaksanakan di SMK 2 Gedangsari tetapi di sekolah lain, sehingga bagi anak-anak kami, calon-calon siswa kami itu merasa keberatan ketika harus melaksanakan tes ASPD di luar sekolah SMK 2 Gedangsari. Maka dari ini kita tahun ini sudah berupaya bagaimana kita ASPD-nya bisa dilaksanakan di SMK 2 Gedangsari dan juga untuk zonasinya kita bisa bertambah sehingga nanti kuota dari SMK 2 Gedangsari untuk PB tahun 2022-2023 bisa terpenuhi. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes. Ini sahabat Tristan, kita berada di laboratorium TKR. Ya. Kita lihat ada beberapa unit kendaraan yang digunakan oleh kawan-kawan dalam mentransfer pengetahuan ke para siswa dan siswi yang ada di sini. Dan kondisinya masih membutuhkan perhatian serius, terutama untuk pengembangan bengkel. Oleh karena itu, mari kami menghimbau kepada 2 dinas yang berada di 2 provinsi untuk melakukan komunikasi, ya, bagaimana menempatkan SMK di perbatasan ini menjadi penyangga dalam pengembangan SDM di kedua provinsi. Nah, kebetulan kita ada Pak Suminta, ya. Beliau adalah kepala jurusan TKR di SMK Negeri 2 Gedangsari, Pak Minta. Ya. Ya, ini bagaimana konsep dalam pembagian jatah untuk anak-anak kita dalam melakukan kerja praktek di SMK TKR. Ya, terima kasih. Untuk anak-anak untuk melakukan kerja praktek itu dilakukan secara blok. Jadi 2 kelas tiap blok, nanti bisa, artinya prakteknya secara terus-menerus tidak terputus sehingga anak bisa tuntas. Artinya awalnya diberi teori sementara, kemudian langsung dipraktekkan, dan satu kompetensi itu langsung bisa tuntas dan tidak terputus-putus. Ini kan selama 2 tahun pandemi ini kan pasti kita mengalami ketertinggalan. Iya, betul. Bagaimana mengejar ketertinggalan.
pada saat akhir sudah bisa dimulai tatap muka terbatas, maka event itu kita manfaatkan sedemikian rupa, dan untuk yang masuk itu diutamakan yang di jurusan. Artinya untuk pembelajaran yang non produktif itu bisa dilanjut dengan online, tapi untuk yang praktek ini diutamakan supaya yang namanya praktek ya harus betul-betul melakukan, tidak hanya secara online. Tapi kalau secara online tidak puas anak-anak itu. Sahabat kita, ada Mas Dede Sukmara, ini salah satu siswa yang sedang melakukan kerja praktek di sini ya. Mas Dede kelas berapa Mas Dede? Kelas 11 TKRA. Kelas 11 TKRA, ini sedang ngapain? Kami sedang troubleshooting pada kendaraan Innova tahun 2018 untuk persiapan lomba keterampilan siswa yang akan dilaksanakan pada hari Kamis mendatang. Oh, ini untuk persiapan lomba LKS ya? Benar. Ya, ini adik-adik kita ini sedang melakukan training untuk persiapan lomba. Jadi Mas Dede ini sedang mengecek troubleshooting dari mobil Innova. Mas Dede, selama masa pandemi kan 2 tahun kemarin sempat tertinggal ya. Siap. Nah, gimana mengatasi hambatan belajar terutama untuk memahami mesin ini? Kalau saya sendiri lebih banyak mencari di sumber media lain seperti YouTube dan Google, Pak. Biasanya seperti itu. Iya. Dari bimbingan guru seperti apa? Kalau guru, kalau secara online, biasanya lewat Google Classroom memberikan materi lewat file-file PDF biasanya. Selebihnya dilakukan sendiri oleh siswa. Jadi berusaha sendiri gitu ya. Iya. Nah, ada tantangan-tantangannya nggak? Hambatan, bagaimana mengatasi hambatan misalnya gitu. Kalau tantangan mungkin kan karena online jadi nggak bisa melihat secara langsung, Pak. Belum tahu bentuk aslinya itu seperti apa kalau dilihat secara langsung, demikian. Kalau untuk mengatasinya ya mungkin bisa dengan jam terbang, cukup dengan jam terbang mulai terbiasa, mulai mengetahui oh ini ternyata ini demikian. Artinya itu datang sendiri ke sekolah? Kalau itu menurut jadwal praktek. Jadwal praktek ya? Iya. Biasanya 1 minggu berapa kali praktek atau berapa jam dalam 1 minggu? Kalau sekarang kan udah diubah, Kak, menggunakan sistem blok itu. Jadi jadwalnya biasanya kadang itu 1 hari full, kadang dilanjut sampai 2 hari atau bahkan 3 hari biasanya. Itu biasanya dalam sebulan. Sebulan itu 1 minggu sehari full, bisa dilanjut ke minggu berikutnya atau ke hari berikutnya langsung. Sahabat Tristan, selamat siang. Kita di unit 2 SMK Negeri 2 Gedang Sari, dan di unit 2 ini ada tata busana. Dan di sini anak-anak kita dididik, dilatih untuk memahami bagaimana desain fashion sampai kepada produksi busana. Dan anak-anak kita akan dilatih menjadi tenaga-tenaga kerja profesional, terampil, disiplin. Mari kita lihat bagaimana SMK Negeri 2 Gedang Sari mengembangkan kemampuan tata busana.
Oke, sahabat Tristan dan para pemerhati pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, anak-anak kita sedang melakukan praktek. Kebetulan di sini mereka sedang membuat desain. Ya, ini desain yang mereka buat adalah untuk taplak meja. Dan di sini ada Ibu Jayaul, ketua jurusannya, sekaligus penanggung jawab lab, Ibu Jaya. Ya, Bu Jaya. Bu Jayaul. Ya. Ya, Bu Jayaul. Ini Bu Jayaul, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di ruang praktek ini, Bu? Silahkan dijelaskan. Oh iya, ini anak-anak mulai praktek, kita pertama membuat desain dulu. Jadi kita ini membuat desain sarung bantal, Bapak. Ya, sarung bantal ya. Ya. Membuat desain dulu, kemudian kita menghiasnya menggunakan pita. Jadi ini adalah sulaman pita. Nah, setelah didesain, maka kita mulai praktek membuat hiasan dengan pita dengan warna-warna yang disesuaikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari, kelas 11 dari kejurusan Tata Busana, Sekolah SMK Negeri 2 Gedangsari. Untuk kejurusan Tata Busana saya mengambil karena saya tertarik dengan proses desain dan proses menjahitnya. Ingin bekerja ke PT yang garmen. Mari adik-adik lulusan SMP kita bergabung bersama dengan SMK Negeri 2 Gedangsari kejurusan Tata Busana karena perlengkapannya sudah memadai dan semua guru berkompeten. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, destined by the potion, loving this devotion. Kita Galeri SMK Negeri 2 Gedangsari, tempat ini adalah tempat untuk memajang hasil praktek anak-anak, yaitu terutama batik, kemudian baju. Nah, yang ini adalah hasil kain batik anak-anak dengan menggunakan pewarna alam, yaitu warna tanah. Nah, warna tanah sendiri ini mudah sekali didapatkan di daerah ini. Kemudian untuk warna yang lain kita menggunakan warna tunjung. Untuk yang lainnya juga ada fiksasinya tawas, kemudian kapur. Nah, selain batik, ini adalah hasil praktek anak-anak kelas 12, yaitu kita menggunakan untuk kelas 12 kita membuat jas atau blazer modelnya seperti ini. Kita menggunakan bahan dari katun. Nah, kemudian untuk baju-baju yang ini seperti ini adalah hasil lomba anak-anak di Jogja Fashion Week tahun 2018. Kita mengikutkan 6 peserta dalam lomba Jogja Fashion Week. Alhamdulillah ada 4 peserta yang juara, yaitu juara 1, juara 2, harapan 1 dan harapan 3. Oke, sahabat Tristan di seluruh Indonesia, jadi proses pembelajaran yang dilakukan di SMK Gedangsari masih dilakukan secara terbatas ya, dengan menggunakan sistem blok, terutama untuk praktek-praktek yang membutuhkan tatap muka. Sementara untuk
pembelajaran yang bersifat formatif masih dilakukan dengan blended, ya, online dan offline. Dan ini satu cara atau strategi di dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran yang dilakukan di SMK Negeri 2 Gedang Sari. Laboratorium ini cukup memadai untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan proses produksi dan bagaimana SOP dalam produksi dilakukan sehingga anak-anak kita betul-betul paham tentang bagaimana iklim industri atau bagaimana kebutuhan industri dan dunia usaha. Oleh karena itu mari kawan-kawan dunia usaha, dunia industri, kami mengundang kawan-kawan untuk datang ke sekolah-sekolah kejuruan atau SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Kita manfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mengembangkan usaha ataupun iklim industri di SMK-SMK yang ada. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK terkini di seluruh Indonesia. Subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.